Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, kita masuk ke part 2 ya. Ada yang tahu keistimewaan lainnya bulan Sya'ban? Ini penting. Ini menguatkan apa, Pak? Kalau kita tahu sejarah ini yang kedua. Di Sya'ban juga, Pak, 15 juga. Tapi bergeser sedikit 2 hari kemudian. Ya. Untuk menguatkan itikad, akidah. Ya. Menjauhi syirik. Kalau kita tahu sejarahnya. Keistimewaan lainnya bulan Sya'ban ialah di antara mukjizat luar biasa bagi Nabi Muhammad yang terjadi pada bulan Sya'ban, dikenang sepanjang zaman, adalah peristiwa terbelahnya bulan. Yakin bulan bisa dibelah? Kalau Allah berkehendak, jangankan bulan, Pak, matahari aja bisa dimasukin ke saku. Ya, benar kan? Nah, ya. Dikisahkan dalam kitab referensinya. Beragama itu anu nggak mau ngomong kepetakan dong. Harus ada referensi, harus ada sanad. Nah. Dari kitab Duratun Nasihin. Silakan kalau ada bukunya baca. Tapi ada perbedaan. Ya. Jelas, Anda mesti luruskan, walaupun Duratun Nasihin tidak lengkap. Pada masa itu terdapat seorang raja yang sedang fanatik menyembah berhala. Namanya Habib bin Malik dari Syam. Ya, itu sejarahnya. Pada bulan Sya'ban nih. Ya. Suatu hari ia menerima surat dari Abu Jahal. Ada saudara Abu Jahal di sini. Terkenal Pak Abu Jahal itu, Pak. Viral, Pak. Orang paling degil tuh. Dikasih surat tuh raja tuh, kawan deke Raja Sam, Abu Jahal. Yeah. Yeah. Mengirim surat tuh Abu Jahal, memberitahukan tentang adanya agama baru. Yeah. Yang dibawa oleh Muhammad. Setelah dibaca oleh Raja Sam tadi, muncullah keinginan untuk bertemu nabinya. Untuk kita uji. Sama degilnya juga nih raja. Padahal Habib. Enggak. Dengan membawa 12.000 orang ke Mekah. Dari Syam. Sesampainya di perbatasan, dia mengirim utusan memberitahu pada Abu Jahal bahwa dirinya sudah sampai di Al-Bad.
perbatasan Mekah dan Syam. Nah, adanya rasa penasaran terhadap Nabi Muhammad, salah seorang dari Bani Hashim, ya, beliau kan Bani Hashim nih, ya, mengatakan bahwa sewaktu kecil Rasulullah atau Nabi dikenal sebagai anak yang dapat dipercaya jujur, memiliki akhlak mulia. Namun ketika menginjak usia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru yang berbeda dengan keyakinan para leluhur, agama nenek moyang orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW mengenakan pada waktu itu jubah merah. Jangan diikutin, Pak. Jubahnya merah, Pak. Ya. Dan sorbannya hitam. Pada masa itu, ya, memenuhi permintaan Raja Habib bin Malik untuk bertemu. Karena begini prinsip orang Arab, kalau dikasih undangan wajib datang, walaupun dia kafir. Itu dia, itu budaya. Ya. Beliau datang ditemani oleh Siti Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum tiba di tempat pertemuan, Khadijah menangis sepanjang perjalanan. Beliau khawatir akan keselamatan suaminya. Kekhawatiran tersebut juga dirasakan oleh Abu Bakar. Akan menemui raja zolim, tentu khawatir, normal. Ya. Tapi Rasulullah pede-pede aja tuh. Tentunya karena mereka nabi ya. Jadi setelah itu setibanya di lokasi, Nabi Muhammad disambut dengan hangat, dipersilakan duduk di sebuah kursi yang terbuat dari emas. Ini mulai timbul kerasulannya. Ketika beliau duduk, wajahnya memancarkan cahaya yang begitu indah, berkilau, membuat semua yang hadir terpukau, terpesona menyaksikan keagungan beliau, termasuk raja itu sendiri. Pada saat yang sama, Raja Habib bin Malik mempertanyakan, kalau antum benar nabi, antum harus mempunyai mukjizat. Karena semua nabi harus punya mukjizat. Karena nabi sebelumnya juga memiliki mukjizat. Itu pengetahuan dari Habib tadi, Raja Syam. Ya. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad, silakan Raja, sampaikan permintaan terkait mukjizat yang ingin Raja lihat dan ingin Raja ketahui. Silakan saya uji. Itu jawaban Rasulullah. Makanya jubahnya merah, Pak, nyetantang. Berarti ada suruh, Pak. Iya kan? Kalau kita ada yang kadang backingnya jelas ya. Ya kan, jelas ya gitu ya. Kemudian Raja meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menenggelamkan matahari yang sedang bersinar, lalu menggantikannya dengan bulan. Pada masa itu matahari siang hari suruh ditenggelamkan, diganti dengan bulan. Logika awal gila enggak tuh? Kalau ado di siko jemaah nan bisa macam itu anu guru. Betul kan? Nah, gitu ya. Jadi disuruh itu raja dia ini. Terkeke Abu Jahal karena Abu Jahal ada. Karena saingan dia. Ya. Setelah itu dia meminta bulan tersebut diturunkan ke bumi, dibelah menjadi dua bagian. Raja Habib bin Malik meminta agar bulan yang telah dibelah tadi dimasukkan ke dalam lengan kiri Nabi dan kanan Nabi. Ya. Setelah itu, raja itu juga menginginkan Nabi mengeluarkan kembali kedua belahan bulan tersebut dan menyatukannya lagi. Selain itu juga dia meminta lagi agar Nabi memerintahkan bulan untuk mengakui beliau sebagai Rasul. Bulan suruh ngomong. Ini riwayat sahih, Pak. Kebayang nggak, Pak, permintaannya? Gimana gagal gitu kenabiannya? Dan yang terakhir, bulan harus dikembalikan ke tempat asalnya di langit. Karena dia Tuhan saya. Anak panjang tuh. Kan baru dengar nih, ada di Ruwatun Nasihin nih sejarahnya. Silakan baca. Ya. Ini untuk pendakwah, untuk anak-anak harus sampai itu. Nggak dosa itu. Ini dakwah nggak jelasan nanti kan repot nanti. Ya. Betul kan? Nah. Jadi jika Nabi berhasil melakukan semua itu, maka sang raja berjanji akan beriman mengakui kenabiannya. Sportif dia. Raja Habib ini dari Syam.
Tokekeh lah itu di sisi lain Abu Jahal. Dia yakin bahwa tak akan mampu memenuhi permintaan itu, kata Abu Jahal. Raja Habib bin Malik melihatnya sebagai kesempatan untuk meragukan kenabian. Untuk menjatuhkan kenabian Rasulullah. Nabi Muhammad kemudian setelah kejadian itu berjalan menuju Gunung Abi Kubais. Kalau yang sudah ke Mekah tahu itu. Dia dekat ala lurus ke Hajar Aswad. Ya, namanya Bukit Abi Kubais. Di sana dia melaksanakan sholat 2 rakaat di gunung bukit tersebut. Dia berdekatan dengan Masjidil Haram, bukit itu berada searah dengan Hajar Aswad dan berdekatan dengan Bukit Syafa. Rasulullah berdoa sholat 2 rakaat, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian berdoa kepada Allah agar permintaan Raja Habib bin Malik dikabulkan. Doanya, anu nggak boleh nyebut. Takut dipraktekin. Biko, kalau dipraktekin bisa belah bulan kacau pak, kiamat pak. Ya enggak? Di Dudatul Nasihin nggak ada, tapi ada. Nanti insya Allah nung sampaikan. Doa cara kemukjizatan Nabi itu ilmunya dilapatkan ya, niatnya agar permintaan Habib bin Malik Raja Sam dikabulkan dengan cara memotong bulan. Mudah-mudahan ada yang bisa memotong bulan dari bawah diginin teh, sudah itu diambil ya. Kalau ada sih kok anu guru. Ada. Ya. Kira-kira begitu Pak. Tiba-tiba tanpa diketahui oleh orang lain yang lihat tuh, itu rame tuh di Mekah tuh. Ya. Turunlah 12.000 malaikat yang menyampaikan salam dari Rasulullah, dari Allah kepada Rasulullah. Para malaikat itu mengatakan bahwa beliau siap mendampingi Nabi dan Allah meridhoinya. Ya. Menetapkan keputusannya sejak zaman ajali bahwa akan kejadian begitu nanti. Jadi ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Sampai Pak? Itu jadi yang jangan diungkit lagi. Ya. Para malaikat memintanya untuk menemui raja tersebut guna membuktikan kerasulannya, karena hanya Allah yang mengandalkan matahari dan bulan serta menggantikan siang dan malam. Selain itu malaikat juga menyampaikan bahwa raja tersebut, malaikatnya disampaikan ke Nabi, tidak ke raja. Jadi komunikasi itu turun malaikat itu, khususnya Jibril, ya disampaikan ke Nabi bahwa raja itu memiliki seorang putri di Syam, cacat, tidak memiliki kaki dan tangan, cantik, ya, dan buta lagi. Itu dirahasiakan oleh Raja Sam Habib tadi, putri itu malu, kecuali pejabat intinya yang tahu. Disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad bahwa Raja Habib ini mempunyai putri yang cacat, tidak ada kaki, tidak ada tangan, buta mata, muka cantik. Ya. Namun oleh Allah telah menyembuhkan putrinya, sehingga kini bisa berjalan, meraba, melihat sempurna seperti biasa, sebagai tanda kekuasaan Allah dan bukti kenabian Rasulullah. Ketika Rasulullah menemui raja, ya itu tahu Nabi, berarti gini, si putri Raja Habib tadi sembuh, sudah masuk Islam duluan daripada bapaknya. Bapaknya kan masih menunggu pembuktian nih. Setelah itu malaikat, gimana ceritanya wallahu alam. Nabi menunggu saja matahari mulai tenggelam. Prosesnya matahari tenggelam, kan minta raja tampak matahari yang tiang hari bolong ditenggelamkan, dibenamkan, ya, menjadi suasana remang. Setelah itu, setelah tenggelam beliau berdoa. Setelah berdoa terbit bulan, ganti bulan, ya, meremang. Setelah itu beliau berdoa lagi, angkat tangan,
bulan terbit, cahayanya mulai agak menerang, lalu diangkat tangannya, dibelah bulan. Oleh Nabi. Sebelah dia. Ya, ini sahih, kalau nggak percaya sudah. Ini sahih. Disaksikan orang banyak di Mekah, ya, terbelah dua dengan 2 jarinya. Digeser gini. Digeser gini. Belah dia. Menganga dulu. Geser tuh. Ya, bulan tadi, ya. Jadi Rasulullah memberikan isyarat agar kedua belahan bulan tadi turun kepadanya. Turun dia. Mungkin kalau turun udah meledak itu apa ya? Karena gedenya kan bisa sama dunia bulan ya. Nah, kita nggak bisa itu. Kuasa Allah ya. Nggak perlu kita pikirkan secara detail itu. Kita nggak Yahudi. Kita yakini aja kejadiannya begitu. Agar kedua belah bulan itu turun kepadanya disertai suara gemuruh, itu memang terbukti. Awan turun mengiringi turunnya bulan ke arah beliau, kemudian masing-masing mengecil masuk ke dalam tangannya. Belahan kiri masuk kiri, belahan kanan masuk kanan. Ya, lengan kanan. Sebelah kanan dan kiri masuk dia bulan tuh potongannya, seperti yang diminta oleh Raja Habib tadi dari Syam. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengeluarkan tangannya, potongan bulan tadi dinaikkan lagi lengannya, kemudian disatukan. Bulat lagi bulan tuh. Tapi bergaris. Tetap bertanda. Nah, peristiwa ini membuat semua orang yang menyaksikannya tangango. Nggak bisa mangit ya. Ngangak sih Pak. Apa lewa ya kalau mali itu nggak tangango Pak. Dalam keadaan sadar. Terperangah kagum saat melihat Nabi menggenggam kedua bulan. Di saat yang bersamaan bulan mengeluarkan suara dengan jelas. Ini dia suaranya. Yang disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Mendului ucapan orang kafir. Orang mu'alaf yang sekarang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hikmahnya paham? Orang yang mu'alafnya sudah Rasulullah meninggal, ya, itu kalah jo bulan. Bulan syahadat ya. Ya. Nah, itu dia. Menyaksikan kemujizatan begitu bulan ngomong kayak gitu, semua orang terkejut karena yang mereka saksikan bukanlah mimpi. Kitabnya Duratun Nasihin, melainkan kenyataan. Raja Habib bin Malik menyadari bahwa keajaiban ini tidak mungkin dimiliki oleh manusia biasa, termasuk mereka yang ahli dalam ilmu sihir. Tidak. Dia ahli sejarah, Raja Habib nih. Dia memperbandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada yang sehebat seperti ini. Kemujizatannya gitu. Ya, kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun dalam hatinya masih ada katrat, Raja Habib ini ragu. Ia ingin menguji Nabi lebih lanjut. Di antara ujian tadi, dia ingin menyembuhkan anaknya. Tapi anaknya udah diduluin sembuh. Ya. Sebelum raja berbicara, dipotong oleh Nabi bahwa antum akan berbicara masalah putinnya yang cacat sekarang sudah disembuhkan oleh Allah dan kini menjadi sempurna. Raja terkejut karena nggak ada HP Pak. Itu nggak bisa dihubungi. Terkejut karena hanya orang-orang terdekat yang mengetahui tentang putri-putri beliau ini cacat. Akhirnya yakin ini nggak mungkin bohong karena ngelihat bulan tadi. Oh, gembira. Setelah itu langsung Raja Habib ini bin Malik naik ke mimbar, teriak dia. Memerintahkan penduduk Mekah meninggalkan agama nenek moyangnya mengikuti agama Rasulullah. Kalau raja ngomong ngikut banyak gak Pak? Hampir sepertiga yang menyaksikan penduduk Mekah di situ masuk Islam. Itu Pak. Itu kejadian. Jadi kemuliaan Sya'ban itu tadi, pertama berpindahnya kiblat
Kedua, bergeser 2 hari. Kalau 15, 16, 17 kejadian ini, itu berada di Sya'ban. Ya, hati-hati jangan melakukan ritual yang aneh-aneh kalau tidak ada dalil bulan Sya'ban. Karena itu bulan ada mubarakah. Ya, ada pengampunan dosa. Tidak boleh ada permusuhan. Orang kafir aja takluk menjadi baik. Jadi pas 15 Sya'ban nanti, 3 Februari malam, lakukan amalan. Ya. Niatkan dalam diri, ya Allah tunjuki saya kalau ada musuh, datangi. Walaupun antum udah digaplok, maafin saya yang salah. Lai talok. Dong jamin gak ada yang talok. Itu dia. Kalau antum ingin diberi rezeki ke depan, setahun ke depan. Itu amalannya. Jadi 15 Sya'ban, Pak. 3 Februari nanti jatuhnya di almanak biasa. Besoknya 4 Februari tidak boleh ada musuh. Sanggup? Sanggup ini? Ya. Ini penting. Pokoknya berbuat silaturahim. Perbanyak selawat. Raja Habib mensyiarkan Islam. Di sisi lain Abu Jahal masuk Islam enggak? Tidak, Pak. Manggarutu larinya marah menganggap itu semua sihir. Itu Abu Jahal. Namanya Jahal. Nah, itu kejadiannya. Ketika tiba di istana, raja ini membuktikan ucapan dari Rasulullah. Langsung dia kaget. Menangis, langsung dia ingin belajar sholat secara sebenarnya. Maka itulah negeri dari Syam, dan tubuhnya kini sempurna. Ia menceritakan bahwa dalam mimpinya seorang pria, si putri ini ngimpi, ya, ada pria tampan datang memberitahu bahwa ayahnya telah memeluk Islam. Jika antum ingin menjadi seorang muslimah, tubuhnya akan sempurna, tapi dengan syarat mengucapkan syahadat. Itu putri raja tadi. Raja pun akhirnya melakukan sujud syukur kepada Allah atas kebesarannya. Ikhwan, dari 2 peristiwa ini, begitu besar kuasa Allah. Dengan adanya kisah Nabi Muhammad membelah bulan, dengan adanya perintah merubah kiblat dari kiblat Yahudi kepada kiblat Ibrahim, Baitul Maqdis. Tentunya semua ini kita mengamalkannya bisa lebih mengilmui, bisa lebih makrifat, ya. Tahu kita tapi tidak diilmui, amalan itu juga menjadi percuma, Pak. Ya, ini penting, ya. Ini membuktikan semuanya kejadian. Jangan diandalkan secara hukum asbab, karena ini kebesaran Allah. Imani saja, termasuk di bulan Rajab kemuliaannya berada di Isra wal Mi'raj. Intinya di sholat. Sudah kita bahas. Di mana Allah menghendaki segala hal yang Allah kehendaki untuk hambanya yang selalu beriman, bertakwa kepadanya. Peristiwa itu diabadaikan oleh Al-Quran. Jadi nan andung caritokan tadi apa yang ada di Al-Quran? Apa tanya nih? Nah, Iwan Azmi, apa Qurannya? Ayo, Iwan Aris, apa Qurannya? Belah bulan itu Al-Qalam atau Al-Qamar? Al-Qamar, Bro. Quran surat Al-Qamar 1, 2, 3 dibaca, Ikhwan. Itu dia yang anu disampaikan tadi. Ya, ayatnya. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, dan jika mereka
mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Ayo, kalau nggak dijabarin tadi sejarahnya kan nggak tahu asbabun nuzulnya, Pak. Iya kan? Asbabun nuzul tadi juga ada sanadnya, ada hadisnya, ada asbabul wurudnya, maka harus bisa cerita. Jadi kalau mengandalkan baca Quran itu nyempit, tapi maknanya dalam. Kita perhatikan, telah dekat datangnya saat itu, telah terbelah bulan. Tanda kiamat udah dekat loh bro. Pada masa itu udah dekat loh bro. Apalagi sekarang Pak, masih bakat tele-tele juga Pak. Mah jomblo masih ada ngajarin ke petang ilmu jomblo. Masih mikir dunia juga Pak. Pada masa itu Nabi udah deket itu tanda kiamat. Kebayang nggak Pak? Jangan-jangan udah di kiamat ya. Waktu Allah waktu kita beda loh. Betul kan? Masya Allah. Ajan gilo gini. Nah ya nak, air lah banyak hilang. Tanda nyata itu. Kalau air di tubuh hilang, kiamat itu Pak. Itu saja. Kalau langsung dong itu. Kalau air mali di wadahnya, air nyata di luar, hilang itu tanda kiamat. Tapi kalau air di wadahan sejatinya di manusia, maka tanda kiamat. Antum kalau hilang air bisa hidup. Itu dia kiamat. Banyak doa Pak. Ikuti aturannya. Anu dan aku anu. Apolina asirullah. Iwan Dedi, Iwan Munda, Iwan apa? Kok asirullah, Iwan Yudi, asirullah tuh. Dunia boleh dipikiran, tapi kok mati ya, mudah mati kecoba. Nggak tahu kan? Aku nggak berang doh, ngingian lah. Ngiri wak. Kondisi kini, terbius gitu, dukan. Itu udah membius kita dukan. Jadi terbelahnya rembulan itu menandakan tingginya makom Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Interaksi kita dibandingkan makomnya Nabi Musa. Ayo, di mana sisi intelektual kita? Kita tuntut. Kita boleh memuliakan Rasulullah, memang dia dimuliakan Allah. Itu paling tinggi Nabi. Ibaratnya penggawanya Nabi. Iya kan? Itu tanda makom tertinggi dengan terbelahnya bulan. Gini, ya, kita bahas ya. Makom Nabi Muhammad, ya, menandakan tingginya makom beliau. Dan yang tahu hanya Allah juga. Dalam ilmu ini, kita akan lebih tahu. Jika Nabi Musa mukjizatnya membelah barang dunia laut saja, Nabi membelah mana Pak? Membelah langit, bukan membelah dunia. Betul kan? Bulan yang dibelah, NASA membuktikan sekarang Pak. Pas ke bulan, Apollo itu ada garis tuh. Kebingungan dia, pas garisnya. Silakan baca di NASA. Terbukti kan? Nabi Musa membelah dunia Pak, laut kecil. Jotongke. Nabi Adam jo jari. Nanti dibelah ya langit tinggi mah. Itu kan? Nabi Musa aja berselawat ke Rasulullah. Allah aja berselawat ke Rasulullah, bukan menuhankan Nabi. Itu maka kemuliaan Nabi yang kedua apa Pak di bulan Syaban ini? Ya, bulan sholawat. Perbanyak sholawat. Ya, itu dia. Jadi mukjizat yang agung ini terjadi di bulan Syaban, membelah bulan itu. Di balik keistimewaan bulan Syaban ini terjadi mukjizat yang luar biasa yang tidak dialami oleh nabi-nabi yang lainnya.
Nggak ada nabi itu yang lainnya mujizatnya sampai langit. Yaitu terbelahnya rembulan. Keistimewaan dan mujizat lain yang terjadi di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat perintah bersolawat pada bulan Sya'ban. Nah, itu dia. Maka bulan Sya'ban disebut bulan Nabi. Ya, nah, itu dia. Atau bulan diangkatnya seluruh amal manusia dengan sholawat. Makanya orang yang berdoa tidak pakai sholawat balik lagi gitu. Habis tuh. Ya. Momentum malam nisfu Sya'ban atau malam diangkatnya seluruh amal manusia di bulan Sya'ban ini, terdapat satu malam yang berlimpah barokah bergelimang kebaikan, yaitu malam nisfu Sya'ban atau malam 15 Sya'ban. Dia memiliki banyak keagungan yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Seharusnya umat Islam bergembira dalam menyambut kedatangan bulan Sya'ban, sebab barang siapa yang mengagungkan syiar Allah dan mengamalkannya, mengisinya di malam nisfu Sya'ban, salah satunya bulan Sya'ban, maka termasuk tanda antum adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Itulah orang yang takwa hatinya. Jadi kita betul-betul harus bergembira datangnya bulan Sya'ban, bukan Ramadan saja. Ya, insya Allah. Karena ini merupakan bulan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya memuliakan bulan Sya'ban sebagai bulannya Nabi Muhammad. Hal itu disampaikan langsung oleh Nabi bahwa Rajab sebagai bulan Allah, Ramadan sebagai bulannya umat Nabi Muhammad. Sedangkan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Maksudnya dari Sya'ban bulan Nabi Muhammad, karena pada bulan itu Allah menurunkan ayat Al-Quran tentang anjuran bersolawat. Turunnya perintah salawat ini di bulan Sya'ban menunjukkan apa, Pak? Bahwa salawat makomnya di atas kemuliaan sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Kenapa demikian? Ada yang bisa jawab? Begini, malaikat itu sujud ke Nabi Adam cuman sekali. Sekali kan? Nah, tapi selawat kepada Nabi Muhammad berkali-kali, Pak. Benar? Mulia mana, Pak? Hakikat sujudnya pun ditujukan kepada nur cahaya Muhammad. Betul kan? Karena perintah Allah, keilmuan. Oleh karena itu, menyayangkan apabila umat Islam menyanyiakan momentum keagungan bulan Sya'ban tidak berselawat. Ya? Jadi ajaran tarekat begini, Pak. Ada tempat kapan berselawat. Ada tempat kapan bertoyibah. Ada tempat kapan bertobat saja. Makomnya itu ada hari, ada tanggalnya. Itu gunanya bertorekot, harus ada guru. Paham ya? Dan waktu itu berbeda masing-masing individu. Terkait dengan antum cogok di dunia, bro. Susah nggak? Jadi amalan misalnya Acendra, Iwan Adni nggak sama. Tuntunan kadarnya berbeda. Itu perbedaannya. Ini dong jelaskan, ini kan di-share nih. Ya kan? Gitu, Pak. Maka tanya kepada ahlul zikir kalau ingin ada masalah. Bukan tanya ke dokter, habis kepeng, Pak. Sembuh belum tentu. Promosi pula lagi. Duduk dah. Kalau waktunya tepat, dosusnya tepat, antum mencogok, kadarnya pun cepat. Sekian tahun rezeki antum akan masih ada sekian nih. Diukur nih. Betul kan? Maka insya Allah tarbiyah kita menjadi benar. Karena Allah maha teliti. Sampai Pak? Itu susahnya kita. Harus paham. Bukan mengindividukan seorang guru, mursyid atau lebih tinggi. Enggak, Pak. Ada di Quran semuanya. Nah. Jadi hakikat sujudnya pun ditujukan kepada Nur Muhammad. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau antum tidak memahami konsep kemuliaan Sya'ban. Kemuliaan Rajab banyak banget, Pak. Perintah sholat yang tidak bisa dilanggar.
Betul kan? Ramadan apalagi Pak. Kita nggak sampai untuk membahas ilmu Allah itu. Ya. Jadi keagungan Syaban ini jelas. Momentum bulan Syaban ini sayang jika dilewatkan oleh kita semua, tidak ditaklimi atau tidak diilmui. Amalannya gampang, sholawat, ya, baca doa yang bersanad Syekh Abdul Qadir Jilani, sudah Isya. Kalau nggak paham, jadi apa Pak? Nggak bisa. Makrifat harus diilmui, makanya mencari ilmu sampai mati. Antum datang kemari, keluar ketabrak tronton, mati, syahid antum. Percaya nggak? Ya itu Pak, promosi lagi supaya datang ngaji. Iko indah, ngaji sih malah. Allah dikirim risalah, lalu dibawa bantal. Tahuan dong Pak. Jujur saja dong. Jadi penting Pak. Kenapa anu ingatkan di akhirul zaman ini? Hati-hati, alamlah berdakwah. Jadi Pak, alam udah berdakwah. Ya. Jadi dengan begitu, sebelum tutup kaji ada pertanyaan. Masih ada? Silakan Mado. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan talim kita. Terhalang tadi sedikit. Ada 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW, walaupun ada mukjizat lain. Tapi kalau disimpulkan beberapa jumhur ulama, itu mengikatnya hanya 10 mukjizat Rasulullah SAW. Ini perlu anda jelaskannya. Kebanyakannya terletak pada Syaban, pada bulan Syaban. Ya, kebanyakannya ya, kejadiannya ya. Nah, 10 mukjizat ini kepada Nabi sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Rasul terakhir yang diutus Allah kepada umat manusia dengan dianugerahi berbagai mukjizat yang sangat luar biasa. Mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW memiliki keunikan tersendiri. Ini yang perlu kita ilmui. Ya. Kita sering memperbandingkan mukjizat yang paling keren ada di Nabi Isa menghidupkan orang mati, kan gitu kan? Nah, padahal mukjizat yang tertinggi interaksi. Kalau boleh tahu, berada di Rasulullah. Di mana letak mukjizat Rasulullah yang paling tinggi di antara nabi-nabi yang lain? Ada yang jawab? Menentukan Al-Quran. Kalah semua. Nah di sini harus dijelaskan. Quran Bali ya. Dilataan tidak bisa deh Quran untuk ngambil piti seorang katanya. Kama tuh, enggak baik itu Quran mukjizatnya. Harus ditalimkan. Jadi kalau zaman sekarang Quran itu pakai dikecilin masuk sako nucikwi mah. Quran tuh ikro, tuh loh, dibaca, maka jadi mukjizat, bener gak? Jadi zaman sekarang itu mukjizatnya bukan hisiah, atau hisiah. Indah ju ince mato, tapi ju ince kapalo. Ah, tuh. Sampai Pak. Maka jadi mukjizat. Itu zikirnya Abaha dulu. Oleng-oleng gitu kan. Supaya masuk Al-Quran bersih waktu membaca Quran. Jadi kalau thayyibah la ilaha illallah itu sebenarnya pembersihan aja. Supaya masuk ilmu Allah yang bajibun banyaknya. Benar enggak Pak? Semua ada. Jadi kalau ditanya, mukjizat tertinggi di alam semesta ini dari seluruh nabi rasul yang tercatat 25 adalah Quran. Bukan belah laut kecil. Besok lambat laun bisa belah laut. Bukan belah dada yang dulu aja bisa belah dada nyombong ulah kan. Enggak mati. Ya. Yang duduk bisa. Mau coba? Barang tuh dimasukin apa kok? Pisau kok masuk ke baru itu. Ada yang bisa. Kecil kalau belum. Nan paling perlu Quran. Kalau sudah mukjizat Quran nempel di kepala antum dan masuk kalbu, yang lain habis. Yang lain habis. 10 mukjizat Nabi sebagai bukti kekuasaan Allah. Ya. Rasul terakhir diutus Allah kepada umat manusia.
dengan dianugerahi berbagai mukjizat yang luar biasa berdasarkan makomat secara sesi kajian. Yang pertama, makom terletak mukjizat Al-Quran. Interaksi. Yang ke-10 apa kira-kira? Kita bahas saja. Ini. Dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan para nabi sebelumnya. Sebuah mukjizat yang bersifat abadi. Mukjizat yang ada di nabi itu sifatnya abadi. Ya. Itu sifatnya abadi, Pak. Itu kelebihannya, ya. Sampai akhirul zaman masih bisa dipakai, ya. Ini bertujuan untuk menguatkan sebuah kebenaran risalah yang akan dibawakan oleh Nabi Muhammad dalam menyelamatkan umat manusia, umat muslim khususnya, dari ajaran kesesatan. Keagungan akhlak serta kemuliaan beliau telah diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganjurkan umatnya untuk selalu berselawat kepada beliau. Nah, waktunya bulan sekarang. Lantas berapa banyak mukjizat Nabi Muhammad itu? Kita bedah satu persatu. Makom pertama, Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan mengalahkan nabi-nabi yang lain yang telah diberikan Allah kepadanya. Mukjizat ini menjadi anugerah luar biasa dialami oleh Rasulullah sebagai tanda kenabiannya. Banyak sumber menyebutkannya bahwa Al-Quran adalah bentuk kata sifat dari asal-usul Quran. Ada yang tahu? Al-Quran itu kata sifat, asal-usul katanya adalah Al-Qar'u. Qar'u. Artinya kumpulan. Qar'u. Artinya kumpulan. Nah. Kemudian digunakan untuk merujuk kepada kitab setelah terkumpul yang berisi kalam Allah, disebut firman Allah. Nah itu Qur'u tadi, kumpulan kalam Allah, firman Allah, ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat ayat dari Allah, ya, membuat berbagai kisah, perintah, juga larangan. Ada sejarah, ada perintah, ada larangan. Ya. Yang kita bahas umumnya fikih, ya, itu bukan diperintah, Pak. Fikih ketemu dari sejarah. Duduk ya. Nah, dudukin dulu tuh, Pak. Perintah itu udah kesimpulan, banyak di akidah, ya. Tapi orang menganggap ayat larangan, ayat perintah itu baru fikih, salah. Sejarah dulu, baru kita mengerti fikih, perintah dan larangan. Nah, maka yang diterangkan tadi harus berdasarkan sejarahnya dulu. Ya. Juga menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur. Menjadikan sebagai petunjuk pedoman hidup baik di dunia maupun akhirat. Tidak dunia saja. Bagi seluruh umat manusia. Selain itu, fakta ilmiah dan pengetahuan yang terkandung dalam beberapa ayatnya menjadi bukti bahwa Al-Quran merupakan kitab yang berasal dari Sang Pencipta alam semesta. Ya. Keunggulan mukjizat Al-Quran. Deretan mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad. Mukjizat yang dimiliki nabi lainnya jauh berbeda dengan mukjizat Al-Quran. Mukjizat mereka sifatnya hisiyah. Nabi Isa hisiyah, Nabi Musa hisiyah. Sifatnya hisiyah. Apa itu? Yang hanya bisa dilihat kemukjizatnya dengan incek mata. Ya, itu hisiyah. Hanya bisa dilihat dengan mata. Al-Quran itu mukjizatnya adalah akliyah,
rasionalitas dengan 7 hukum. Kausalitas, keseimbangan, ada 7 pernah ngebahas. Ya, itu mukjizat Pak. Ya. Dalam hal ini misalkan tongkat Nabi Musa bisa membelah laut. Kalau mukjizat itu turun dipegang sama Ikhwan Acendra tongkatnya sekarang, umpama kaku banget sih. Ya. Mau nggak nih? Seandainya ada tongkat, anu kasihlah 1 orang 1 tongkat Nabi Musa asli. Ya, pasti orang lain gimana nyebutnya? Dibuat dari aku. Ada radiumnya enggak? Bahannya apa kok? Oh patulah bisa merubah, ada listrik katanya. Pasti timbul jidal Pak. Sampai Pak? Karena zaman sekarang selalu menggunakan intelektual. Duduk, itu perbedaannya. Jadi gini, kalau tongkat Nabi Musa terjun sekarang di majelis sekarang ini, ada yang berebut, mana sakro, nggak laku lah hilang mujizatnya. Hidupnya pada masa itu, orangnya mati, sampai Pak. Namanya Hisiah, ya. Quran sampai kiamat hidu itu Pak, itu bedanya. Kalau ada tongkat Nabi Musa sekarang di sini, pasti bisa menimbulkan banyak keraguan. Asli atau tidak, itu dulu. Ya. Pasti nanti ada yang tanya, tongkatnya terbuat dari apa? Yang bahayanya satu enggak? Zaman sekarang. Justru kalau ada tongkat yang kayaknya mukjizat, keris lah, itulah combong. Timbul sekali ahlul syu'udon. Naik tuh. Apa namanya? Ahlul syu'udon. Udah jelas asli misal tongkat itu. Kalau timbul ahlul syu'udon, diungkit-ungkit tongkat itu. Betul enggak? Maka Allah berdasarkan su'udonnya. Enggak akan ketemu. Itu ilmunya. Akan dapat bayar lah. Tuh. Kalau dulu enggak ada su'udon Pak. Kalau Nabi ke kanan, kanan. Nabi belok, belok. Orang kini Pak. Apalagi orang Minang. Suruh belok kiri, sen kanan. Sama juga dusi. Sen kanan, belok kiri. Nah sakit ke belum? Akal tuh bakar aja. Mengalahkan Hisiah. Betul kan? Timbul ahlul su'udon, maka ditutup itu. Karena su'udon sultan. Hati-hati. Kalau antum berprasangka jelek, tinggi prasangka jelek, maka itu akan menjadi iman. Allah berdasarkan prasangka hambanya. Beresin. Udah jelas. Ini misalnya, jadilah arifun. Orang ini kenapa jahe bana degil bana barubah. Bah kok acen tuh talambe taruise kalau ngaji umpamo ndak talambe. Umpamo awak tetap berprasangka baik. Janjaninyo sedang menggendong anak, mau urus anak, ya, masak karena orang rumahnya sakit, kan enak Pak, ndak berdosa, mulia tuh, maka itu kejadian, bininya sakit Pak, itu suudon saja Pak, tapi nan baik ya, insya Allah Pak, ndak berang Chandra, ndak kan, ndak. Gunanya ke tarbiyah, ya, terkait dengan Hisiah dan Al-Quran tadi, ya. Jadi kalau nggak sampai pola berpikir Al-Quran, ya, lewat akal, nasihat andung, imani saja, paham? Jadi sampai titik ini, dong sampaikan, kalau semua tidak terjangkau oleh akal. Pas dibaca ayat Al-Quran, petunjuknya begitu. Taklid saja. Duduk. Karena Quran nggak mungkin
Salah. Gimana ya, saya doa ini, bingung saya doanya mintanya apa ini. Main pula hukum asbab, main pula syu'udun, main pula korin. Betul kan? Iya kan? Oh ini kulhu nih, pasti betul. Nggak ngerti kulhu, ayatnya ke tauhid aja, udah percaya aja kulhu nyelesain gitu Pak. Gitu aja, nggak susah Pak. Oh nggak bisa kulhu nih, nggak apa misalnya, udah alif lam mim aja selesai itu mah. Ini ya keyakinan taklid Quran itu yang nggak ada tuh. Ini penting nih, ya. Imani. Sementara tongkat Nabi Musa, unta Nabi Soleh, itu kan hanya bisa dilihat orang yang hidup di zaman itu, waktu itu, betul? Betul atau nggak betul? Betul kan? Yang hidup setelahnya kelihatan, ada, mungkin terjadi, belum tentu. Dan akan hilang dengan matinya orang tersebut. Itu mana syak? Nabi awal akhir, ruhani Nabi awal. Lahirnya nggak dipikirin. Qurannya udah di awal Pak. Tapi karena kemampuan manusia pada konsep zamannya dibatasi dengan kurun tempat dan waktu pada kecerdasan sekian, maka dipecah tuh Quran, tek pada masanya. Beruntung nggak kita full sempurna. Jadi kalau antum jomblo, nggak ada duit, nggak buka Quran, on, tanya ke Quran, tapi memerlukan kebersihan kepala, kebersihan kolbu, maka akan terbuka solusinya. Kiblatnya Masjidil Haram, ikuti sunnahnya, demi Allah ketemu tuh solusi. Apa Pak? Ini mengait kaji kemarin. Banyaklah tadarus di bulan Ramadan, itu amalannya yang mulai hilang ya, walaupun antum nggak ngerti artinya. Kenapa kehebatan Al-Quran itu sangat luar biasa? Hebatnya gini Pak, ibarat ember bocor, ecoan kecean. Antum nggak ngerti Quran tapi bisa baca Pak, baca sampai katam, ngambil air embernya bocor, simpan di bak situ. Sampai ke situ tuh enggak habis, enggak penuh-penuh Pak. Bocor di jalan, embernya berhasil. Sampai Pak? Jadi jangan khawatir Pak, tetap antum dibersihkan. Itu hebatnya Quran. Tongkat Nabi Musa ada waktunya, terbatas ruang. Habis mereka, habis pula ilmunya. Dan akan hilang dengan matinya orang yang menyaksikan, hilang pula mukjizat itu. Kalau setelahnya enggak beriman, sudah tentu wajar. Mengutip penjelasan dari kitab Al-Bari Syarih Al-Bukhari, untuk menunjukkan ketidakmampuan tak perlu harus membelah lautan. Akal kita ya. Ketidakmampuan otak kita memahami konsep. Ya. Kenapa dengan tongkat bisa membelah lautan? Al-Quran hanya ngasih tahu. Tanya Quran, menantang. Baca iktibar makna umpama seekor nyamuk sebagai iktibar saingan tongkat Nabi Musa. Quran surat Al-Baqarah 26, ikon baca. Ke situ aja. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim وأما
به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Paham gak? Kau intelektual tinggi kok. Ini kita semua bisa membuat patung gajah gede, gampang. Coba buat patung semut, patung nyamuk, langkok ya. Ada sayo, ada ureknya, ada kumannya, ada jantungnya. Wait, habis gitu bro. Masih mikir lu tongkek bola laut kecil, iko sih. Pasti nggak bisa. Jadi nggak perlu jauh-jauh harus memberang laut kita iman itu. Baca aja Quran tuh, perumpamaan Al-Baqarah tadi, betul nggak? Itu hebatnya Al-Quran. Baca aja ayat semut. Nah, ngobrol dengan semut banyak tuh, karena sama-sama tidak mampu. Cerdas pula nyamuk daripada orang kini. Anda enak aja ya. Itulah kelebihan Quran. Baru sedikit belum sampaikan. Insya Allah kapan-kapan kita bahas kemukjizatan Al-Quran. Wilayahnya adalah dunia sebenarnya. Anu nggak ingin. Jadi Anu terpaksa seleksi dulu gitu. Karena langsung ada aplikasi. Ya. Nah, insya Allah Anu janji. Ya. Kemukjizatan Al-Quran. Ya. Apa sih sebenarnya? Dia bukan dengan bahasa penyambungan kalimat loh. Justru membedah kalimat. Membedah huruf. Di situ maknanya. Karena kalau nggak paham ilmu wifik, ilmu raja, jangan tanya kepada ahli nujum Pak. Maka itu jadi tarot, ke judi. Bukan ke situ maknanya. Insya Allah, laduna, laduni, ladunu. Nah, beda tuh Pak. Ada nanti. Kedua, mukjizat kedua. Udah nung bahas habis-habisan. Di Rasulullah, Isra wal Mi'raj, semua kalah. Nggak perlu ngebahas ya, karena sudah dibahas. Yang ketiga, mukjizatnya mulai turun. Pembedahan dada. Operasi goib. Peristiwa ini diawali yang pertama umur 4 tahun. Nabi masih balita udah dibedah, Pak. Ya. Sampai-sampai pengasuhnya Halimah dan suaminya khawatir apabila peristiwa tadi terulang kembali. Karena takut, maka dikembalikan kepada orang tuanya yang waktu itu masih hidup. Nah, berusia 4 tahun tuh. Kembalikan kepada ibunya di Mekah. Tujuannya takut dibelah dada lagi oleh orang yang nggak tahu. Padahal Jibril tuh. Pertama dibelah dadanya tuh. Disucikan. Nah, sejarah mencatat bahwa kehidupan Rasulullah selalu bersih, memiliki akhlak mulia, disenangi banyak orang kecil dari balita. Udah jujur. Ketika mulai naik dewasa, malaikat Jibril datang lagi. Membelah dada beliau. Ya. Mengeluarkan bagian hati termasuk otaknya, dibersihkan lagi. Pola berpikirnya jadi lurus. Itu makna pembelahan itu, operasi goib itu ada 4 tahun sama dewasa. Dewasa arah abaha. Jadi hati jiwa dibersihkan, dibedah, diambil sama malaikat Jibril, dicuci, bahasanya begitu. Bahasanya, prakteknya wallahu alam karena anu nggak melihat. Itu dicatat dalam riwayat.
2 kali. Jadi itulah wajar kalau Nabi itu maksum. Karena tiap berkala disucikan. Itu untuk diajari oleh kita, wilayahnya ada di tasawuf. Paham ya? Toharo, lahir toharo, batin toharo, kapalo toharo, sifat toharo, karakter, paham ya? Tobat 2 kali itu. Nah, yang terakhir pas mengambil perintah sholat. Sampai Pak, itu bedah goib habis dibut kulu jasad. Nah, kita praktekin kan kulu jasad. Anpus tuh, maka dia bisa meresap. Naik kita cahaya. Paham ya? Kapan kejadiannya? Sebelum Isra Mi'raj, Nabi dioperasi oleh malaikat Jibril. Berapa kali operasi? 3 kali. Kok mau naik ke langit nggak ada tobat, kacau Pak. Sholat tobat dulu bro, betul kan? Barek beban beko. Kesimpulannya pembedahan goib tadi itu dilakukan oleh malaikat Jibril atas perintah Nabi. Berapa kali Pak? 3 kali. Ya, keempat. Nabi ini sejak di kandungan sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Maka tubuh Nabi karena sering disucikan, Nabi ini pertama beda jangenya Jawa. Paham ya? Endak karingnya bau macam ikhwan nan duduk gitu ndak. Nan duduk kok baunya aneh. Nabi indah bau kesturi. Beda, bercahaya. Karena di sini dia adalah nur, duduk kan? Nah, yang kelima, malaikat itu kemana pergi itu paling banyak melindungi Nabi. Begitu memang perbedaannya dengan kita supaya tahu. Ya, dilindungi, nggak boleh terkontaminasi dengan zat-zat yang jelek dari matahari. Itu maksudnya. Karena tubuhnya nggak sama dengan kita. Kita perlu zat matahari. Karena kita ada setan. Sampai Pak, makanya kalau nggak berjemur, memblen tuh. Jangan disamuan ke Nabi. Nabi badannya ndak itu. Maka dilindungi oleh malaikat. Oleh awan. Nah gitu Pak. 6. Membelah bulan Rasulullah. Itulah makomat ke-6. Tadi udah diceritain, nggak perlu kita bedah. Ya. Jadi semua ini ada di Syaban. Kecuali Isra Mi'raj di Rajab. 7. Memancar dari jarinya air waktu kekeringan wudu. Ya, kalau terjadi kekeringan di sini misalnya di Kuranji nggak doai. Kalau ada Nabi, doainya tuh keluar. Tapi untuk wudu Pak. Kalau untuk minum nggak bisa Pak, balik saja aqua. Itu Pak. Nah, itu wudu, itu terjadi Pak, memancar dari jarinya air waktu sahabat kekeringan di Madinah dan di Mekah. Jarinya keluar air. 8. Ke bawah lagi. Pohon kurma berbuah padahal pohon kurma itu alaka mati. Karena pohon kurma itu dipunyai oleh anak yatim piatu yang bapaknya berhutang. Akhirnya berbuah lebat bisa ngelunasi yang yatim piatu itu hutangnya. Jadi mukjizat Nabi untuk berfaedah orang banyak. Ke-9. Itu yang sering kita praktekkan. Doa minta hujan. Itu mukjizat Nabi itu. Amalannya gitu. Kalau Nabi sendiri Pak. Hujan ya. Hujan lah. Kita pada sholat minta hujan sarombongan. Ada banyak nandegil nih, ini enggak turun hujan Pak. Apa? Tiba turun mudarat. Banjir bandang belum kan? Kacau Pak. Tuh di Seraan belum aku garam. Mungkin kacau Pak. Ya. 10. Menyembuhkan penyakit mata Ali bin Abu Thalib yang mengalami sakit mata parah mendekati buta.
Nabi Muhammad cukup meniupkan matanya sambil berdoa. Ain kun fayakun, dipinjamnya kekuatan Allah. Praktekkan deh itu. Tambah butuh beko. Itulah 10 mukjizat Nabi yang perlu kita pahami. Banyak terjadi, cuma satu, Isra wal Mi'raj hanya ada di bulan Rajab, selebihnya di bulan Sya'ban. Muliakan bulan Sya'ban, Pak. Sebelum kita melakukan amalan yang diperintahkan oleh Allah, menahan. Mudah-mudahan berfaedah ini dan menjadi amalan untuk kita. Insya Allah nanti doa dari wali kutub kita akan Andung share ke masing-masing. Pailuan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.